Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin bikinkan video terbaru lagi buat kalian semua. Jadi ada pasien laki-laki lagi usia 27 tahun datang ke poliklinik. Setelah itu saya periksa, ternyata giginya memang indikasi pencabutan. Tidak bisa ditambah lagi dan harusnya dicabut. Nah, pasien mengatakan sudah minum obat dan pasien ingin dicabut hari itu juga. Padahal saya sudah bilang, nanti dulu mungkin dilakukan pramedikasi obat dulu supaya pencabutannya nggak sakit. Tapi pasien tetap inginnya dicabut hari itu. Oke, apa yang terjadi? Di video ini saya bahas semua supaya kalian tahu dan tidak ada lagi kasus yang seperti ini yang terjadi. Oke? Pastikan untuk subscribe channel Dr. Gigi Wawan Sumantri ini karena akan terus memberikan edukasi terbaru, video terbaru yang saya bikinkan untuk kalian semua. Pastinya manfaat ya, video manfaat, video solusi masalah kasus gigimu. Oke, terima kasih, nyalakan loncengnya, komentar, dan saya tunggu. Saya lanjut saja ke pembahasannya, kenapa giginya berlubang dan indikasi pencabutan. Karena giginya itu sudah keropos lama dan dulu pernah ditambal. Riwayatnya pernah ditambal, gigi geraham, geraham pertama sih, ditambal. Ditambal itu memang pada saat itu langsung tambalan permanen. Saya tanya lagi, gali pertanyaannya, ternyata tambalannya itu kumat, sekitar 6 bulan atau 7 bulan setelah ditambal. Akhirnya datang lagi ke dokter gigi yang sebelumnya. Setelah itu, ternyata di foto ronsen, di situ menyatakan bahwa tambalan itu sudah turun ke saluran akar gigi karena tekanan berlebih. Akhirnya, pasien itu diindikasikan untuk perawatan saluran akar. Oke, melakukan perawatan saluran akar, pasiennya pun mau. Setelah itu dilakukan perawatan saluran akar, pasiennya kooperatif. Kooperatif sekali kunjungan datang sampai beres. Nah, di situ giginya sudah aman nih, sudah dipakai untuk makan lagi. 2 tahun, alhamdulillah aman. Setelah 2 tahun, itu kambuh lagi. Tapi karena pasiennya sibuk, jadi nggak ke dokter gigi lagi. Akhirnya tambalan itu lepas sendiri. Nah, semisal tambalan gigi itu ada di sebelah kanan, ya, akhirnya karena giginya itu merasa sakit, pasien itu mengunyahnya sebelah kiri terus hampir setengah tahun. Nah, gigi yang berlubang tadi, yang bekas ditambal perawatan saluran akar tadi, itu udah nggak sakit lagi, alhamdulillah. Tapi ngunyah makanan sebelah kiri terus. Nah, akhirnya sisa makanan yang kotornya adalah sebelah kanan. Ya betul, kenapa? Karena tidak dipakai untuk mengunyah, maka gigi itu banyak karang giginya. Karang gigi adalah sumber infeksi. Oke. Nah, diingat lagi gigi yang tadi yang berlubang, yang tadinya sudah cukup aman dikiranya karena sudah minum obat, sudah pernah hilang timbul dan sekarang sudah nggak sakit lagi. Ternyata sekarang kumat lagi dong. Kenapa? Karena itu tadi bakterinya ke kanan semua, tidak dipakai untuk makan sih gigi yang kanannya, ya. Jadi yang bersih adalah kiri terus. Akhirnya sakit nyut-nyutan dan intinya gigi itu sekarang sudah tidak bisa dirawat lagi atau gagal untuk PSA, ya. Nah, itu kan udah bertahun-tahun. Akhirnya datang tadi, setelah itu saya analisa, saya harusnya kasih pramedikasi obat dulu, tapi pasiennya itu karena sibuk kerjaannya di luar kota dan memang akhirnya menyatakan akhirnya hari itu juga saya juga udah minum obat. Oke, saya gali minum obatnya apa, ternyata ya baru obat warung dan obat apotek yang kuning warnanya katanya. Oke, saya masih ragu. Kenapa? Karena di bawah sini ada pembengkakan di daerah sekitar gigi yang akan dicabutnya. Pembengkakan itu terjadi pada gigi berlubang yang sudah cukup lama, terus masuk ke infeksi ke akar giginya. Nah, ada feeling saya kalau misalnya pencabutan itu akan sakit dilakukan pencabutannya karena memang sudah infeksius.
Yang pertama itu. Yang kedua, gigi itu memang bekas perawatan saluran akar. Kalau gigi bekas perawatan saluran akar, bekas tambal, maka kalau misalnya dicabut, tulang-tulangnya melekat erat pada akar gigi tersebut. Lebih kerat, dan dari akar giginya itu mengalami hipersementosis atau penebalan. Penebalan akar gigi sehingga dicabutnya susah. Oke, dicabutnya susah dan dicabutnya itu memang membutuhkan tenaga sehingga ada kemungkinan sakit atau bisa jadi obat biusnya nggak mempan. Itu kenapa? Karena ya memang tadi sudah ada peradangan yang cukup lama. Historinya yang tadi saya jelasin di awal. Dari lubang-lubang kecil ditambal terus perawatan saluran akar terus kambuh didiamkan saja karena kesibukan terus jadinya bengkak sembuh lagi karena minum obat warung terus dan akhirnya ke sini. Nah, maksud dan tujuan saya ingin berikan pramedikasi obat dulu supaya menghilangkan ada radang di bawah akar giginya dan tidak sakit lagi pada saat pencabutan. Tapi pasien itu nggak mau, dok. Saya ingin dicabut hari itu. Oke, saya bikinkan informed consent. Informed consent itu apa? Persetujuan tindakan medis. Jadi setelah saya jelasin, tapi pasien inginnya dilakukan hari itu juga. Nah, setelah saya jelasin tuh untuk apa sih? Untuk pramedikasi obat dulu dan nantinya juga dicabut sebenarnya. Intinya hanya modal sabar aja gitu, maksud saya seperti itu. Tapi pasiennya memang harusnya sekarang. Oke. Setelah penandatanganan dari informed consent itu, saya lakukan pencabutan. Pastinya tekniknya saya kasih anestesi lokal ya. Anestesi lokal, blok sini supaya terbius semua sini. Anestesi blok saya lakukan, terus pada saat pengecekan, ternyata masih aja sakit. Oke, double anestesi pakai infiltrasi juga. Oke, batas sampai 2 ampul, saya stop dulu. Saya tunggu beberapa menit, tapi pada saat di tes sebelum pencabutan, saya akan selalu tes dulu. Kalau misalkan pencabutan gigi ini nih, di anestesi kanan dan kiri, dan atau blok. Nah, dites dulu sebelum cabut. Sakit nggak? Kalau misalkan masih sakit, nyeri tekan, nah itu berarti masih ada peradangan di dalam akar giginya. Nah, itu saya tunda dulu. Saya tunda beberapa menit. Pasiennya masih kesakitan. Terus dicabut lagi. Saya coba untuk lakukan pencabutan. Masih sakit, dok? Wah, masih sakit. Oh gitu. Nah, itulah kalau misalkan dipaksakan untuk pencabutan, padahal giginya itu historinya banyak sekali perawatan-perawatan yang telah dilakukan. Seperti tadi perawatan tambal gigi, perawatan saluran akar, giginya abses, terus giginya itu hanya sumber infeksi, akarnya sudah hipersementosis, penebalan akar itu pasti susah dan sakit pada saat pencabutan. Nah, solusinya ya memang dilakukan pramedikasi obat dulu. Intinya kalian itu ya diharapkan nurut lah sama dokternya. Kenapa? Karena dokter itu yang tahu semua sebenarnya. Tahu ini kalau misalkan dicabut sakit, ini kalau misalkan nyeri tekan pada saat pencabutan sakit gitu. Bukan mengatasnamakan kesibukan yang saya takutkan malah jadi pencabutannya sakit. Nah, di situ pasiennya alhasil ngomong dan menjelaskan, dok saya tuh kok nggak mempan ya obat biusnya. Bukan nggak mempan, tapi memang karena infeksi tadi yang bikin membendung semua dari obat anestesi itu, sehingga tidak ampuh atau tidak tepat menganestesi pada gigi yang akan dicabut. Tapi baal, cuman tetap aja pada saat diungkit atau dicabut, dilakukan pencabutan itu sakit. Nah, dari penjelasan ini yang saya jelaskan semuanya, itulah diantaranya penyebab gigi sakit pada saat pencabutan, padahal sudah dibius, banyak bius yang sudah dilakukan atau banyaknya anestesi yang sudah dilakukan pada hari tersebut. Terus pencabutan juga faktor penyulit lainnya adalah akar giginya yang meliuk-liuk. Nah, kalau misalnya akar giginya yang seperti ini, itu mudah dicabutnya. Tapi kalau misalkan yang seperti ini, ya, atau yang seperti ini, itu kadang susah. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, susah dicabutnya. Dan berat dilakukan pencabutannya. Nah, tips saya itu tadi, nurut ke dokternya. Mungkin dokternya akan memberikan antibiotik, anti radang, dan pereda rasa sakit. Misalkan, saya udah diobatin dok padahal hanya obat warung. Ya, obat warung paling isinya cuma pereda rasa sakit, bukan antibiotik. Padahal yang diperlukan adalah antibiotik untuk ngobatin dari radang pada akar giginya tersebut.
Gitu ya, semoga bisa dipahamin. Terus saya udah di apotek dok, apotek tuh saya dikasih ini. Saya nggak tahu obat apotek tuh memang tepat pada sasaran. Kenapa? Pastinya apotek itu hanya menganjurkan, Pak mau apa Pak? Saya sakit gigi, oke. Ini ya obatnya, ini ya obat. Jadi kalau misalnya apotek itu memang berdasarkan keluhan pasiennya yang menanyakan obatnya apa. Nah, bukan pemeriksaan dulu baru dikasih obat. Kalau dokter gigi kan meriksa dulu baru diresepkan obat. Lalu pihak farmasi atau apotek yang melihat obat itu apa dan menyediakan. Bedanya itu, kalau misalkan langsung ke apotek, apotek itu tidak meriksa, coba Mbak buka mulutnya, coba Bu, enggak gitu kan. Nah, itu hanya wewenang dokter gigi dan kompetensi dokter gigi yang memastikan kalau misalkan obat antibiotik apa yang tepat, obat radang apa yang tepat, dan obat analgetik apa yang tepat. Obat-obatan itu memang harus tepat untuk kasus gigi ini. Kenapa? Ya itu tadi, kalau misalkan nggak tepat, ya sakit dicabutnya. Semoga bisa lebih menjadi wawasan lagi, dan ke dokter gigi bukan untuk saya mau ke dokter gigi, saya nggak akan cerita, saya harus dicabut giginya hari itu juga, tanpa memikirkan rasa sakit, tanpa memikirkan histori yang lainnya, tidak cerita. Nah, harusnya terbuka semua, cerita obatnya itu apa, minum obatnya apa, terus sedang perawatan obat apa, itu harus diceritakan. Mulai dari sekarang, karena sudah nonton di video ini dan sudah subscribe video channel saya ini, channel Dr. Gigi Wawan Sumantri ini, jadi usahakan selalu melihat dan memahami apa isi obat yang kita minum. Misalkan isinya ada amoksisilin, berarti itu antibiotik. Diingat, paling nggak dicatat, bukan untuk diingat bentuknya. Ada warna kuning dok, ada warna putih. Saya minum kuning dan putih dan kecil. Bingung dokter giginya karena tidak apal banyak obatnya. Paling tidak, ibu bapak di rumah atau mas, mbak, kakak semua itu tahu kandungannya apa. Kalau misalkan nggak tahu, coba tanyakan. Ini kandungannya apa? Misalkan belinya di apotek. Ini kandungannya apa? Oh ini perdarahan sakit. Apa ini? Asam fenamate. Oke. Diingat. Jadi pada saat ke dokter gigi, saya udah minum asam fenamate dok, saya udah minum asam fenamate dok, saya udah minum apa, dan harus difahamin. Bila perlu cangkangnya itu jangan dibuang, biar nggak terlalu mengingat yang lebih berat lagi, cangkang itu disimpan aja di dompet. Jadi pada saat ke dokter gigi, jadi ini aja dok, obat inilah yang saya minum. Oh ternyata kurang tepat Bu, nanti saya resepkan lagi supaya tepat. Jadi ini saya resepkan dulu untuk ibu minum di rumah selama 3 hari atau 5 hari, baru kesini lagi, baru dicabut, dan itu tidak akan rasa sakit. Atau mas, yang sabar dulu, baru nanti dilakukan pencabutan. Kasus ini adalah mas-mas ya. Oke, semoga bisa memahami dan pastinya untuk kebiasaan-kebiasaan setiap hari keseharian kita sebelum cabut gigi itu dikurangin, seperti ngerokok, seperti minum kopi, seperti begadang, itu harus dikurangin. Ke dokter gigi itu harus makan dulu. Kenapa? Karena pada saat giginya setelah dicabut kan harus langsung minum obat. Rata-rata obatnya setelah makan. Jadi kalau misalkan kalian sudah makan dulu pada saat ke dokter gigi, after kunjungan tersebut dan dikasih resep obatnya bisa langsung dimakan. Oke, karena pada saat setelah ke dokter gigi biasanya jangan dulu makan dulu ya. Wah, padahal harus minum obat. Jadi intinya ke dokter gigi harus makan dulu. Jadi harus jaga semuanya dan harus ngikutin anjuran dokternya kalau memang pencabutannya harus pramedikasi obat dulu. Karena takut sakit pada saat pencabutannya. Kita semua kan nggak mau kalau misalkan dicabut sakit, bukan? Seperti itu. Bukan berarti kebal terus ya, kok saya nggak mempan ya, kok ini udah buang semua, singkirkan dulu masalahnya. Itu pemikirannya yang kurang tepat. Pemikiran yang tepat adalah giginya yang tadi yang saya sebutin. Kenapa giginya setelah dibius banyak masih tetap sakit? Karena itu semua, dan diobatin dulu baru dicabut. Oke, semoga bermanfaat video ini. Pastikan simak terus video selanjutnya. Nih yang mau tayang nih ada lagi setelah video ini tayang. Oke, pastikan untuk subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian ada notifikasi terbaru dari Dr. Gigi Wawan Sumantri ini. Bisa langsung jadi penonton pertama. Oke, terima kasih. Sehat selalu buat kalian semua. Akhir kata, Dr. Gigi Wawan pamit undur diri. Salam sehat, gigi kuat. See you.